Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu, Rahayu, Rahayu. Perkenalkan, saya Andiana Halo Ayu Kusuma Pambajeng dan rekan saya. Michael William. Kami di sini sebagai pembawa acara yang akan memandu kegiatan pada sore hari ini. Kami mengucapkan selamat datang kepada bintang tamu yang telah hadir di podcast yang bertema Suara Pemula Masa Depan Bangsa, serta teman panitia dan teman-teman yang saya banggakan. Jadi, sebelum masuk ke acara podcast, alangkah baiknya kita tahu nih, apa sih tujuannya diadakan podcast Suara Demokrasi ini. Mungkin Kak Michael bisa bantu jelasin nggak sih Kak, apa sih tujuannya? Jadi tujuan diadakannya podcast Suara Demokrasi ini yang pertama adalah untuk meningkatkan kesadaran politik dan membantu pendengar untuk memahami sistem demokrasi. Selain itu, tujuan podcast ini juga dapat menginspirasi partisipasi publik agar mendorong masyarakat untuk aktif dan memahami bagaimana berjalannya pemilihan. Oh, jadi gitu ya Kak tujuannya. Teman-teman ini pasti sudah tidak sabar untuk berbincang-bincang dan mengetahui informasi dan pengalaman yang dialami oleh narasumber kita selama menjadi salah satu anggota dalam pemilihan sebelumnya. Baiklah, tanpa berlama-lama lagi, untuk memperdalam dan memperkenalkan narasumber dan pewawancara kami, kita dengarkan wawancara ngobrol santai yang akan dipandu oleh pewawancara kami. Silakan. Halo semuanya, perkenalkan namaku Flavera Delia Mardika dan rekan saya. Nah, jadi kami di sini adalah tim pewawancara yang akan menemani atau bersama narasumber kami pada proses acara podcast kami yang bertema Suara Pemula Masa Depan Bangsa. Nah, teman-teman, sebelum kita memulai acara wawancara kita ingin memperkenalkan dulu nih narasumber kita. For your information, beliau juga pernah ikut dalam proses pemilihan. Penasaran bukan? Mari kita lihat siapa dia. Waktu dan tempat kami persilahkan. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Sulis. Saya adalah salah satu anggota dari KPPS di Kelurahan Ngaglik. Di sini saya akan menceritakan sedikit tentang pengalaman saya untuk kegiatan pemilihan di TPS. Nah, seperti yang dikatakan Bulis apa Tante Lis ya? Nyamannya apa? Tante aja ya. Oke, boleh. Jadi, seperti yang dikatakan Tante Lis menjelaskan bahwa Tante Lis adalah anggota atau panitia yang terlibat dalam kegiatan pemilu. Dan hal fakta tersebut tentu dapat menjadi pendorong atau kami untuk mengetahui lebih lanjut atau menggali lebih lanjut tentang demokrasi atau pemilu tersebut. Jadi kita tanya pengalaman ya, mungkin Kak Flavera. Ya. Jadi pengalaman Tante Lis, saya sebagai generasi muda itu lumayan penasaran sama yang namanya pemilihan gitu. Jadi mungkin bisa diceritakan pengalamannya. Siap. Untuk pengalaman saya sebagai anggota KPPS, terutama banyak sekali ya nih pengalamannya dan pastinya seru. Pastinya seru sekali. Untuk pengalaman ya, biasanya kalau kita nggak kenal tetangga, jadi tahu nih tetangga kita. Nah, jadi tahu tetangga, terus terutama ini kalau untuk KPPS kita memang harus berusaha bekerja secara tim, karena kita di situ ada 9 orang, yang 7 adalah tim di KPPS, jadi KPPS 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Untuk yang 2 itu adalah anggota keamanan. Jadi setiap pemilu pasti ada anggota pengamannya. Sama. Mungkin kalau di sekolah ada ya kegiatan pemilihan ketua OSIS, kayaknya hampir sama lah. Nah, kalau di sekolah itu kan bagian kecil dari contoh kecilnya untuk kegiatan pemilu seperti itu. Terus ini kalau yang paling mengesankan, nah ini kalau untuk pemilu dalam prakteknya, kalau kita di TPS itu memang kita dikejar oleh waktu ya. Kita mulai jam 8 sampai jam 1 maksimal untuk kegiatan pemungutan suara.
Nah, di situ ada tatanan tersendiri apabila ada pemilih, apalagi yang lansia, disabilitas, yang sekiranya orangnya mau menyalurkan aspirasinya, tetapi terkendala karena dia tidak bisa datang ke TPS. Nah, kita sebagai anggota KPPS itu wajib nih untuk mendatangi, karena mereka kan juga punya hak suara untuk menyalurkan suaranya. Nah, itu dalam waktu ya, kalau mungkin satu orang disabilitas atau lansia gitu enggak apa-apa, kita masih maklum lah, kita bisa cepet lah gercep. Tapi kalau untuk pengalaman saya kemarin itu ada 3, jadi 3 lansia sama 1 disabilitas, jadi otomatis saya harus ke rumah orangnya dalam waktu 1 jam itu harus selesai. Dalam 1 jam. Iya, terus rumahnya juga bukan rumahnya yang deket-deket gitu ya, masih jarak 10 rumah, sudah beda RT. Nah, itu salah satu tantangan kita. Karena itu ya kita prioritaskan sih memang, untuk karena sama-sama mereka juga mempunyai hak untuk menyalurkan aspirasinya. Jadi dalam pengalaman itu jadi ada plus minusnya ya itu ya. Iya, Jadi pertama plusnya itu kita bisa dapat itu apa, kenalan, bersosialisasi sama tetangga. Jadi kalau minusnya itu memang lebih susah untuk anggota-anggota yang lansia tersebut seperti itu. Selanjutnya nih, saya mau tanya, sebagai orang yang memahami dan mengetahui seluk-beluk tentang pemilihan kepala itu wakil kota ya, wali kota Batu ya, itu serta turut andil dalam kegiatan tersebut, menurut Tante Lis nih, apa makna tersendiri dalam pemilihan wali kota? Kalau menurut saya untuk pemilihan wali kota atau khusus lebih luasnya di pemilu ya, kalau ini sih maknanya, kalau pemilu itu adalah pemilihan secara langsung. Jadi kita secara langsung itu bisa menentukan pilihan kita, katakanlah calon wali kota yang terpilih dan dia punya berintegritas. Nah, itu kita itu langsung bisa memilih langsung tanpa apa ya istilahnya, tanpa ada sekatnya gitu. Karena di situ kan kalau untuk pemilu itu kan sebenarnya perwujudan hak asasi politik masyarakat Indonesia untuk menyalurkan aspirasinya. Selanjutnya saya mau tanya itu, penasaran banget ya Bu, sama yang namanya itu turut andil dalam berjalannya pemilihan kepala daerah. Anda apa tantangan untuk melakukan kegiatan ini Bu? Tantangannya apa ya? Kalau mungkin salah satunya tadi ya, itu tadi juga kalau kita pas ketemu lansia, disabilitas, itu kan juga tantangan tersendiri, karena nggak hanya TPS itu yang menemukan seperti itu gitu. Terus juga kalau Pilpres kemarin kan kebetulan saya jadi anggota KPPS itu ikut andil itu mulai 2019 sampai di 2024 ini saya juga ikut. Jadi kalau Pilpres itu yang amat sangat, ini tantangannya. Apa itu tuh? Jadi katakanlah berangkat pagi pulang pagi. Ya, itu pasti. Karena di situ kalau kita kan memang dituntut kerja secara tim nih. Katakanlah tim itu ada 1 tim aja yang dia nggak fokus gitu. Jadi ya itu jadinya kita nanti bisa pulang pagi nih. Ya, jadi nanti anggota yang masuk itu nanti mereka gendong temen yang tidak masuk itu ya. Iya betul. Sering tuh kayak gitu. Pasti ada nggak sih organisasi seperti itu? Ya masih ada, namanya kita berorganisasi nih ya, macam-macam ya karakternya orang-orang itu. Kadang ada yang sejalan dengan kita, kadang ada yang nggak sejalan. Nah, ya itulah, tinggal manajemen organisasinya bagaimana. Tapi tuh kalau tentang tantangan itu ya tuh, ada nggak tuh kayak deadline gitu kan, kita kan harus menghitung semua pungutan kan tuh. Nanti kalau telat gitu ada nggak kayak dilarang kayak gimana gitu?
Kalau untuk selama ini ya, kalau saya sih dengan tim itu meminimalisir sih sebenarnya kejadian seperti itu jangan sampai. Jadi kita tetap berusaha nih untuk menyelesaikan tepat waktu. Kalau bisa sebelum waktu deadline-nya kita sudah selesai. Jadi tidak ada di pengalaman Tante belum ada hal seperti itu. Belum. Alhamdulillah ya. Kompak berarti. Insya Allah. Jadi lanjut ya Teh ya. Oke, silakan. Jadi kan kita kan semua kan generasi muda ya Teh ya. Ya. Ada nggak sih Teh itu motivasi buat kita tentang larangan golput dan pentingnya partisipasi aktif dalam pemilihan umum untuk menentukan bangsa masa depan bangsa? Oke. Kalau untuk anak-anak muda pastinya kalau bisa jangan golput. Itu jangan golput ya, karena gimana demokrasi kita itu kan sebenarnya dengan demokrasi itu memberikan ruang kepada masyarakat untuk berperan serta aktif, untuk menumbuhkan sikap kritis bagian dari politik. Itu salah satunya. Terus kalau ya jadi pemilih itu juga yang cerdas nih. Misalkan sekarang ada pemilih cerdas nih. Kalau saya tahu sih kalau anak-anak muda sekarang yang istilahnya baru ikut di pemilu, Kayak kita ini. ya jadilah pemilih yang cerdas, jangan golput yang pastinya. Kita kan sudah tahu nih calon pemilih, contohnya untuk saat ini adalah pemilihan wali kota nih. Kita harus tahu nih profilnya wali kota kita, calon wali kota. Jadi ya. kita harus mencari informasi gitu ya. Iya, itu lewat bisa browsing di situ nanti ada track recordnya calon tersebut. Nah, kita bisa mencari info yang lebih apa ya, kayaknya lebih kompeten ya. Jadi Buat kita pilih iya, gitu. yang untuk bisa dipilih. Nah, terus Dampak buruknya kalau golput itu apa sih tuh? dampak buruknya kalau golput. Iya. Penasaran dong. Ini kalau dampak buruknya, jadi kita kan pasrah nih apa adanya ya. Jadi kalau seperti itu akhirnya akan muncul calon atau calon yang terpilih itu tidak kredibel. Ya, bisa jadi. Terus nanti untuk jangka panjangnya, untuk pembangunan itu bisa terhambat. Ya, Bisa ya tuh ya berdampak kayak gitu. iya. Terus yang pastinya lagi merugikan negara. Karena apa? Biaya untuk kegiatan pemilu itu besar. Jadi kalau kita istilahnya sudah golput, nah otomatis kan sudah terbuang nih. Iya. Mani-mani pemerintah ya. Terus ada potensi manipulasi suara. Gimana itu tuh? Manipulasi suara, jadi kan nanti juga ada ini sih kayak suara yang tidak terpakai tadi loh, yang harusnya dia menyalurkan kan nanti bisa dimanipulasi. Iya. Paham. Jadi yang seharusnya mereka nggak pilih tiba-tiba terdaftar memilih seseorang gitu. Iya. Bisa melanggengkan Bisa ya kayak gitu ya? melanggengkan kekuasaan rezim. Padahal kita menginginkan suatu perubahan nih ya. Iya. Tapi kita nggak ada greget nih, atau kita memang nggak ada greget untuk ikut pemilu, jadi kita golput. Jadi nanti akan rezim yang lama, dia akan tetap, siapa tahu ya, dia akan tetap maksudnya itu kayak dia akan tetap orang-orang itu aja gitu loh. Jadi nggak ada perubahan di kepemimpinan. Dia akan bakal dipimpin oleh tetap orang itu aja. Oh, bisa gitu. Ya kayak pemilihan ketua OSIS, Oh, kan kepingin nih Iya. ketuanya berubah nih tahun kemarin. Iya. Dengan sekarang maunya berubah, tapi karena banyak yang golput, akhirnya orang yang kemarin akan jadi juga, jadi Iya, nggak ada sama perubahan. saja. Nah, seperti Bisa itu kayak contohnya. gitu. Nah, lumayan masuk. Selanjutnya, Selanjutnya apa ya? pas. Semua rasa penasaranku udah selesai sih. Coba Bang Fira. nah, Penasaran saya apa? sebenarnya sudah cukup juga. Jadi kita pamit undur diri aja ya Teh ya. Jadi kami sebagai
Tim pewawancara dan narasumber kami yaitu Bulis, turut ya, dan teman saya turut undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, bagaimana nih Kak acara podcast hari ini? Seru banget gak sih? Seru banget sih, karena ada narasumbernya juga. Kami selaku pembawa acara pada sore hari ini pamit undur diri. Saya Andiana Kaloai Kusma Pambajeng dan rekan saya Michael William. mohon maaf sebesar-besarnya apabila ada ulu kata dan perilaku yang tidak disengaja. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.